Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Azhar. Saat ini saya berada di kampus Al-Azhar Bintaro, di Jalan Bonjol, Bintaro, Tangerang Selatan. Di kampus ini ada 3 sekolah cabang Al-Azhar: TK Al-Azhar 17, SD Islam Al-Azhar 17, dan SMP Islam Al-Azhar 3. Dan hari ini adalah hari pertama kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mari kita saksikan keceriaan antusias murid-murid Islam Al-Azhar Bintaro dalam mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Sahabat Al-Azhar, saya sekarang berada di kampus sekolah TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Dan bersama saya sekarang Ibu Tuti Silawati MPD, Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Assalamualaikum, apa kabar Bu Tuti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, sehat. Alhamdulillah. Bu Tuti, hari ini hari pertama kegiatan MPLS TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan MPLS itu sendiri? Ya, pertama tentunya kita mengadakan rapat koordinasi dengan guru-guru, dipimpin oleh koordinator PMB, untuk merancang apa yang akan dilakukan dan bagaimana yang harus kita siapkan dan bagaimana acaranya, supaya anak-anak pada hari pertama sudah merasa memiliki, sudah merasa menyatu, dan chemistry-nya dapat di hari pertama. Untuk kegiatan MPLS ini sendiri dilaksanakan beberapa hari dan sasaran apa yang ingin dicapai Bu Tuti? Kalau untuk kelompok A itu selama 5 hari, karena mereka butuh waktu ya untuk lebih dekat dengan sekolahannya. Dan untuk kelompok B itu 2 hari, di hari Kamis dan Jumat. Dan di hari pertama ini anak-anak kelompok A menerbangkan balon yang melambangkan bahwa nanti mereka akan menjadi orang-orang yang terbang jauh tinggi untuk mencapai cita-citanya. Nanti di hari terakhir mereka akan menangkap ikan di kolam-kolam yang kita buat, sehingga di hari pertama menyenangkan, di hari terakhir juga menyenangkan. Iya. Luar biasa. Dan tadi saya mengikuti kegiatan pembukaan tadi, dan ini kan seluruhnya diikuti oleh murid kelompok A yang baru. Dan untuk program unggulan yang disampaikan ke wali murid khususnya di TK 17 ini apa saja Bu? Yang utama adalah program kelas tahfiz. Itu unggulan kami, dan juga bagaimana menanamkan adab kepada mereka. Nah, kenapa kita mengunggulkan kelas tahfiz ini dan ada kelas khusus tahfiz? Pertama adalah tidak semua anak-anak itu memiliki bakat dan keberminatan, sehingga kita kelompokkan, kita ada seleksi untuk siapa saja anak-anak yang terlihat mereka punya minat dan punya kemampuan. Dan juga tidak semua orang tua bisa mendampingi untuk membantu di rumah. Jadi seleksi itu pertama seleksi anak-anak, kedua orang tuanya, sehingga kelas tahfiz itu menjadi kelas yang concern dari semua program-programnya untuk masalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi sebuah pokok buat sekolah di 17 Bintaro ini, karena semua ilmu itu ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Termasuk diharapkan mungkin murid-murid TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro berhadap dalam beribadah dan bermuamalah Bu ya? Betul. Jadi mereka hafal dan bisa mengamalkannya, karena di dalam Al-Quran jelas tentang adab, ada bagaimana berbicara, bagaimana bermuamalah, bagaimana untuk berilmu, itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak hanya hafal, tapi pelan-pelan mereka akan mengamalkan. Jadi sehingga menjadi anak-anak yang generasi Qurani yang beradab. Terakhir nih Bu Tuti, dari capaian PMB TK
Islam Al Azhar 17 ini luar biasa ini. Masya Allah. Bisakah berbagi tentang kiat-kiat yang dilakukan sekolah dalam hal ini sehingga dari target capaian PMB ini jauh melebihi dari target yang ada? Masya Allah, tabarakallah. Haza min fadli Robbi ya. Semua atas izin Allah dan semua atas karunia Allah. Untuk langkah-langkahnya kami selalu mengikuti arahan dari Direktorat Pendidikan Dasar Menengah, arahannya, dan kami selalu meminta bimbingan gitu ya kepada direktorat. Untuk yang lainnya sama dalam hal media sosial gitu ya, kita terus posting. Dan ketika Ramadan dari tahun-tahun lalu kami sudah counting down untuk Ramadan. Jadi tapi kita meluruskan niat bahwa kita membuat ini bukan untuk PMB, tapi untuk dakwah. Jadi niatnya itu bukan untuk supaya PMB-nya banyak, tapi meluruskan niat untuk dakwah bahwa ini ada Ramadan yang semakin lama semakin dekat ke Idul Fitri, kita semakin meningkatkan diri. Di situ postingan kegiatan anak, postingan tentang hikmah-hikmah, jadi combine. Itu Ramadan ya. Kemudian untuk masalah kegiatan anak juga diposting dan selalu bilang, yuk kita baca bismillah, niatkan ini untuk dakwah jihad, bukan PMB. Kemudian setiap pagi itu kami ada doa pagi, di mana doa pagi itu kita keliling kelas-kelas, pindah kelas 1, A1, A2 terus sampai ke PSB, ke TU, ke kepala sekolah. Dan itu kan dikatakan kalau kita berdoa untuk banyak orang, maka akan kembali kepada kita juga. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa doalah untuk yang kebermanfaatnya untuk semua. Maka doa yang kita sampaikan adalah, ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah PMB seluruh Al-Azhar di Indonesia dan TK-TK lainnya. Jadi tidak hanya Al-Azhar, karena kan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab Al-Azhar, tapi juga semua. Jadi kita mendoakan semuanya supaya ketika semuanya itu murid-muridnya mencukupi, pendidikan bisa menjadi lebih maju lagi. Jadi doanya kami tidak hanya ya Allah banyakkanlah TK Al-Azhar, tapi seluruh Al-Azhar se-Indonesia dari TK sampai SMA dan TK-TK sekitar kita. Kemudian ketika lagi hujan lebat, itu kita ke lapangan, ke pinggir lapangan, angkat tangan, karena kan hujan lebat kan juga saat doa dikabulkan. Ya Allah, sebanyak air hujan yang Engkau turunkan di lapangan ini, kirimkanlah pula ya Allah murid-murid sebanyak air yang turun di lapangan kami. Jadi seluruh cara kita ini kan, dan yang utama adalah doa. Karena kan semuanya adalah Allah yang ngirimnya. Jadi ikhtiar kita semuanya sudah kita jalankan, pembelajaran yang menyenangkan, guru-guru yang pendekatannya lebih baik, kurikulum yang kita ikuti sesuai dengan update dari kementerian dan arahan direktorat, media sosial kita terus tampilkan. Yang penting adalah ikhtiar. Untuk menarik anak-anak daftar ke TK Al-Azhar 17 Bintaro, kami juga mengadakan trial kegiatan di sekolah pada hari Sabtu dengan berbagai macam kegiatan yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk mendaftar ke TK Al-Azhar 17 Bintaro. Maka setelah itu hasilnya terserah pada Allah. Gitu. Jadi gitu Pak. Alhamdulillah. Ini adalah ikhtiar, tugas kita, hasil adalah pasokan pada Allah. Allah punya komentar. Baik, terima kasih Bu Tuti atas waktunya dan salam sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, mari kita saksikan betapa antusias dan cerianya murid-murid baru di TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro hari ini dalam mengikuti kegiatan MPLS di TK Islam Al-Azhar Bintaro 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, saat ini saya berada di kampus SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro
khususnya di ruangan Ibu Retno Fitriasih MPD, Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Assalamualaikum, apa kabar Bu Retno? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Pak Teguh. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Bu Retno, hari ini kan hari pertama kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan kegiatan MPLS itu di SD 17 Bintaro, Bu? Baik, alhamdulillah kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro kami coba persiapkan semaksimal mungkin karena kami memiliki tekad untuk bisa memberikan kesan yang terbaik untuk anak-anak di hari pertama tahun ajaran 2023-2024. Tim MPLS sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga gate maupun pelaksanaan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan MPLS ini kami berlangsung selama 5 hari Pak, dari tanggal 10 hingga tanggal 14, hari Senin hingga hari Jumat, seperti itu. Ini kan berarti yang mengikuti kegiatan MPLS ini kelas 1 murid-murid baru, Bu, ya. Untuk di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, untuk program unggulan yang disampaikan ke wali murid itu apa saja, Bu? Baik, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Untuk MPLS ini kami bukan hanya kelas 1, tapi kami adakan untuk seluruh murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, 1 sampai kelas 6. Ya, momen penting ini di hari pertama ini kami memiliki tradisi khusus nih Pak, khususnya SD Albin. Jadi kami sambut kelas 1 ini disambut oleh kakak kelas 2 hingga kakak kelas 6 dengan seremoni yang begitu apik, dikemas dengan apik sehingga anak-anak kelas 1 itu berkesan merasa kehadirannya bergabung di keluarga belajar SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro itu betul-betul dinantikan, kemudian disambut oleh kakak kelas 2 hingga kelas 6 seperti itu. Nah, di MPLS tadi alhamdulillah hadir juga seluruh orang tua murid kelas 1 untuk mensupport anandanya selama kegiatan MPLS. Kami alhamdulillah di kegiatan MPLS ini kami sampaikan bahwa target MPLS ini yang pertama kami niatkan untuk silaturahmi dengan keluarga besar baru, baik murid-murid maupun ayah bunda orang tua murid kelas 1. Yang kedua, sebagai wadah untuk mengenalkan seluruh program-program yang ada di sekolah, kemudian mengenalkan keluarga baru anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6, guru baru, teman baru, kelas baru, dan kondisi kelas yang mungkin sedikit berbeda dengan kelas sebelumnya. Kemudian kami juga kenalkan sarana prasarana yang ada di sekolah supaya anak-anak itu ketika nanti pekan kedua itu sudah mengetahui semuanya, dan program-program yang ada di sekolah kami kenalkan pula supaya anak-anak paham ke depan dan mengerti tentang arti tata tertib juga. Jadi seluruhnya kami perkenalkan di pekan MPLS ini. Insya Allah ini menjadi bekal penting untuk anak-anak ketika nanti betul-betul anak-anak sudah memasuki pekan untuk belajar. Alhamdulillah, dan kelihatannya tadi saya mengikuti juga itu, Bu. Jadi penyambutan kakak-kakak kelasnya dengan menyanyikan lagu selamat datang kepada adik, dan itu rupanya tersentuh juga gitu, baik wali murid maupun muridnya. Semoga ini presiden yang positif bagi keterlangsungan anak-anak murid-murid baru di SD Islam Al-Azhar 17. Berbicara menyangkut dengan PMB, Bu, ini alhamdulillah kelihatannya untuk PMB SD Islam Al-Azhar 17 ini full dan tercapai targetnya. Ada kiat-kiat khusus atau bagaimana, Bu, menyangkut dengan promosi yang dilakukan sekolah, Bu? Baik, kiat khusus pastinya atas
komitmen semua stakeholder yang ada di kampus ini gitu. Alhamdulillah PMB kami sudah close sejak bulan Januari ya, sudah close Bulan Januari. ya, Januari kemarin sudah close 100%. Kami hanya buka satu gelombang lah gitu ininya. Alhamdulillah sudah tutup 100%. Nah, kiat-kiat untuk mensukseskan PMB yang pertama, saya bicara dari kampus dulu ya. Jadi di tahun ini kami ada sinergi khusus kolaborasi antara TK, SD, dan SMP. Kami berkomitmen bahwa PMB ini harus kita sukseskan bersama-sama dari TK, SD, SMP. Nah, dari awal tahun kami membuat template ataupun flyer-flyer PMB itu secara gabungan. Template yang dikeluarkan oleh Humas kampus itu kami share di TK, di unit TK, di unit SD, dan di unit SMP. Jadi seluruh unit yang ada di kampus ini bersinergi untuk mensukseskan. Alhamdulillah hasilnya kami rasakan betul. Kami rasakan betul dengan terus mensyiarkan PMB kami di medsos sekolah kami masing-masing dan di WA grup kelas. Alhamdulillah PMB unit TK, unit SD, dan unit SMP alhamdulillah full 100%. Berkat karunia pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro yang turut serta mensukseskan PMB ini adalah program unggulan di sekolah kami. Kami memiliki 3 buah program unggulan. Program unggulan yang pertama adalah kelas khusus tahfiz. Tahun ini alhamdulillah masuk tahun yang kelima, dan capaian anak-anak di kelas 5 ini alhamdulillah sudah ada yang mencapai hafalan 9 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Berkah untuk sekolah dan berkah untuk Al-Azhar. Kemudian program tahfiz ini sudah bisa mengimbaskan ke berbagai sekolah dasar Al-Azhar di seluruh Indonesia. Hal ini karena begitu banyak SD-SD Islam Al-Azhar dari baik Jabodetabek maupun luar Jabodetabek yang sudah berkunjung ke kami untuk kita sama-sama belajar program kelas khusus tahfiz. Kurang lebih kalau kami hitung ya, ada 18 sekolah yang sudah kesini untuk saling sharing program kelas khusus tahfiz. Kami sangat senang bisa mensyiarkan, mengimbaskan program ini karena pada dasarnya kita semua SD Al-Azhar adalah keluarga besar gitu. Jadi ketika satu sekolah itu memiliki program yang memang baik, sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah Al-Azhar yang lain. Kemudian yang kedua ada program Smart Classroom. Smart Classroom ini program digital di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro yang juga sudah menjadi program yang sangat diminati oleh orang tua murid, dan ini memberikan bekal soft skill anak untuk nanti kedepannya ketika anak-anak menghadapi masa yang memang masa itu kita persiapkan dari sekarang. Kami beranjak dari landasan sebuah hadis, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya, karena anak itu akan hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Itu yang menguatkan kami untuk membuka program Smart Classroom, mengembangkan, dan alhamdulillah program Smart Classroom yang beriringan dengan program kelas khusus tahfiz dapat berjalan dengan lancar hingga tahun ini memasuki tahun yang kelima. Kemudian yang ketiga bilingual kelas ya. Ini juga merupakan program unggulan yang sudah lebih lama yang berada di sekolah kita. Alhamdulillah ketiga program berjalan dengan beriringan, dan ini selaras dengan program-program yang dikuatkan oleh YPI Al-Azhar. Jadi kami berusaha mendukung menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan arahan dari Direktorat YPI Al-Azhar. Satu lagi di tahun ini kami tambahkan, kami sedang melanjutkan implementasi pendidikan adab. Nah, implementasi adab ini memang kan tahun ini dari beberapa tahun ini ya, Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar itu sudah berpesan betul untuk menguatkan implementasi pendidikan adab di sekolah-sekolah Al-Azhar. Nah, kami juga turut bergerak untuk menguatkan implementasi pendidikan adab. Dan terakhir, adab salah satu adab
khususnya adab lingkungan, kami implementasikan dengan program Adiwiyata. Mohon doanya tahun ini kami masuk ke tingkat Adiwiyata nasional. Mohon doanya mudah-mudahan lolos dan insya Allah lanjut ke tingkat mandiri. Itu mungkin Pak Teguh yang bisa kami sampaikan sedikit tentang SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Retno, dan salam sehat dan semangat selalu. Baik, sahabat Al-Azhar, demikian diskusi atau wawancara kita dengan Ibu Retno Fitriasih MPD, Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Dan mari kita saksikan keceriaan dan keantusiasan murid-murid SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro dalam mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Pergi berangkat ke sekolah, senangnya hatiku bertemu teman baru. Sahabat Al-Azhar, bersama saya saat ini Pak Kasidin Kabir SPD. Beliau Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Assalamualaikum, apa kabar Pak Kasidin? Alhamdulillah sehat. Mana Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Pak Kasidin, hari ini kan hari pertama kegiatan MPLS SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Betul. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini di SMP 3 Pak? Terima kasih. Kegiatan MPLS ini alhamdulillah sudah dipersiapkan sebelum masuk oleh anak-anak OSIS MPK. Karena ini merupakan salah satu program dari OSIS MPK SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Jadi dipersiapkan sebelum masuk tahun ajaran, waktu libur. Berikutnya pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan selama 5 hari. Hari ini hari pertama pembukaan, alhamdulillah sekaligus juga pembukaan tahun ajaran baru 2003-2024 sampai penutupannya di hari Jumat. Di hari Jumat itu insya Allah akan ada juga demo ekskul buat anak-anak. Tujuan kegiatan ini pada intinya apa Pak Kasidin? Ya, sesuai dengan namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah, berarti kami menginginkan anak-anak murid-murid baru kelas 7 SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro lebih mengenal sekolahnya. Sebagai warga baru, mereka lebih mengenal, lebih dekat dengan sekolahnya, sehingga dia siap ya menjadi warga sekolah, siap berprestasi, dan tentunya insya Allah cinta dengan sekolahnya SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Berikutnya, tema kita ini adalah MPLS mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu, Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dia Al-Azhar, profil murid Al-Azhar. Ini kan berarti yang mengikuti MPLS kelas 7. Betul. Untuk program unggulan SMP Islam Al-Azhar 3 sendiri bisa dijabarkan Pak Kasidin? Insya Allah ada beberapa program unggulan gitu ya, dan mudah-mudahan menjadi daya tarik buat orang tua, anak-anak untuk bisa bergabung bersama kami. Yang pertama, kita punya program bilingual. Ya, program pembelajaran matematika dan sains, matematika dan IPA berbahasa Inggris atau menggunakan 2 bahasa. Yang kedua, program kelas tahfiz. Program kelas tahfiz ini tahun ini kita sudah melaksanakan tahun yang ketiga, jadi sudah ada 3 kelas, kelas 7 1 kelas, kelas 8 1 kelas, dan kelas 9 1 kelas. Target kita minimal anak-anak lulus hafal 3 juz. Dan yang ketiga, program Smart Classroom. Program Smart Classroom ini adalah program di mana anak-anak belajar, Bapak Ibu guru mengajar itu menggunakan alat bantu, menggunakan alat belajar. Dan kita menggunakan satu platform, yaitu menggunakan iPad. Ya. Nah, berikutnya adalah kita punya program, ini program unggulan juga nih, dan belum semua sekolah mengimplementasikannya. Jadi di sekolah itu ada sistem paket, ya, yang dikenal dengan berikutnya ada naik kelas, tidak naik kelas. Nah, kita menggunakan sistem kredit semester. SKS. Jadi ya SKS disebutnya.
mirip-mirip kayak kuliah gitu kan. Jadi anak-anak yang punya kecepatan belajar cepat, maka dia bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Dan buat yang anak rata-rata ya tetap lulus selama 3 tahun. Dan di sini tidak ada lagi istilah naik kelas tidak naik kelas gitu kan. Pokoknya kelulusan di setiap semester. Jadi kalau misalnya ada anak yang nilainya kurang, kalau di sistem paket tidak naik kelas, maka dia harus ngulang gitu ya selama 1 tahun. Dan padahal yang jelek mata pelajarannya cuma 3, tapi semuanya diulang gitu kan. Nah kalau sistem kredit semester, kalau yang jelek itu 3 mapel, hanya 3 mapel ini saja yang diulang. Dan itu tidak semua pokok bahasan atau ini ya, hanya sub pokok bahasan tertentu saja yang membuat anak ini nilainya jelek. Jadi waktunya tidak harus mengulang 1 tahun, cukup diulang dalam semester perbaikan gitu kan. Sepekan, 2 pekan insya Allah sudah bisa selesai. Itu beberapa program unggulan, dan tentunya ada program unggulan seperti program-program internasional, pertukaran pelajar dan sebagainya. Terima kasih Pak Casidin. Sehat. Amin, amin. Selalu Makasih. semangat. Siap. Baik, kita ikuti kegiatan MPLSD SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro pada hari ini. Di antar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Sahabat Al-Azhar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam reportase kegiatan MPLS di kampus Al-Azhar Bintaro. Saya Teguh Budi Suswanto dan tim mohon diri. Burung cendrawasih, burung Papua. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.